Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hai, apa kabar? Kembali lagi di kelas Bahasa Indonesia dengan saya Fahmi Hafidatul Hidayati. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita masuk ke bab baru, bab ketiga, yaitu teks cerita pendek atau kalian biasa atau sering mendengarnya dengan cerpen ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Sebelum menyimak materinya, kita siapkan dulu ya buku bahasa Indonesia dan alat tulisnya. Disimak baik-baik ya. Baik, kita masuk ke pertemuan kedua masih di teks cerita pendek bab ketiga semester 1 kelas 9 ya. Nah, untuk kompetisi dasar pembelajaran kita kali ini yaitu KD 3.6 menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar, dan KD 4.6 mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Nah, pembelajaran kita kali ini memiliki tujuan yaitu siswa mampu menjelaskan struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar dan mampu menyusun cerita pendek berdasarkan kerangka dengan memperhatikan struktur teks dan kebahasaan. Oke, kalau kemarin kita sudah bahas mengenai apa sih pengertian teks cerpen, apa sih ciri-cirinya, lalu unsurnya apa aja, dan bagaimana cara memodifikasinya. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan bahas mengenai struktur teks cerita pendek. Ya, jadi setiap teks kan pasti memiliki struktur atau sistematika atau urutan dari awal penulisan sampai akhir penulisan. Nah, struktur teks cerita pendek ada 4 ya, disingkatnya ORKR ya. Yang pertama ada orientasi, di mana orientasi berkaitan dengan waktu, suasana, dan tempat yang berkaitan dengan cerita pendek ya. Jadi orientasi letaknya masih di awal nih, masih perkenalan, masih berupa gambaran umum mengenai waktu, suasana, dan tempat yang berkaitan dengan cerpen tersebut. Yang kedua ada rangkaian peristiwa, di mana ini udah mulai masuk ke beberapa peristiwa tak terduga ya. Ini sudah mulai masuk nih. Yang ketiga ada komplikasi, di mana di bagian komplikasi berisi urutan kejadian yang dihubungkan secara sebab akibat. Kerumitan mulai bermunculan ya. Jadi kalau tadi di bagian rangkaian peristiwa masuk peristiwa-peristiwanya, di bagian komplikasi sudah mulai ada konflik-konflik yang peristiwanya tidak hanya datar aja, tidak seperti rangkaian peristiwa, sedangkan di komplikasi sudah muncul akibat-akibat atau permasalahan yang nantinya ada hukum sebab akibatnya ya. Nah, dan terakhir strukturnya yaitu resolusi, di mana resolusi merupakan solusi untuk masalah atau tantangan yang dicapai berhasil. Nah, cara pengarang mengakhiri ceritanya itu ada di bagian resolusi. Berarti resolusi ini ada di bagian akhir ya, sudah bagian finalnya, sudah bagian akhirnya. Nah, setelah kita mempelajari mengenai struktur, kita lanjut ke aspek kebahasaan teks cerpen ya, atau ciri kebahasaan apa aja sih yang sering kita temukan dalam teks cerpen. Yang pertama yaitu sudut pandang yang digunakan dalam teks cerita pendek umumnya memiliki ciri khas ya, ciri khas yang membedakan dia dengan teks yang lainnya. Di cerpen dia umumnya menggunakan kata ganti orang pertama atau orang ketiga ya. Jadi orang pertama dan orang ketiga ini sangat dominan dalam penulisannya. Sedangkan kalau teks yang lainnya kan kadang tidak menggunakan kata ganti orang kan. Sedangkan kalau di teks cerpen itu ciri khasnya dia selalu menggunakan baik itu orang pertama atau orang ketiga. Yuk kita review kembali. Orang pertama kira-kira apa sih kata gantinya? Ya, orang pertama itu ada aku, ada saya, ada hamba ya. Nah, sedangkan orang ketiga biasanya dia menggunakan kata dia, ia, beliau, atau nama orang ya. Nah, ciri kebahasan yang kedua adanya alur, di mana teks cerita pendek ini dia menggunakan satu alur seperti yang sudah kita bahas ya, baik waktu kini ataupun waktu yang lampau. Yang ketiga, dia menggunakan kata benda khusus, di mana cerpen di sini berusaha semaksimal mungkin menggunakan bahasa-bahasa yang mungkin
jauh lebih menarik ya, jauh lebih khusus dibandingkan kata-kata yang lebih umum yang sering kita gunakan. Contohnya, biasanya sehari-hari kita menggunakan kata pohon, dirubah dalam teks cerpen tersebut menjadi beringin atau trembesi. Ya pokoknya kata-kata lain yang memang maknanya masih berhubungan dengan makna atau kata yang memang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, ciri kebahasannya yaitu uraian deskripsi yang rinci. Nah, deskripsi di sini digunakan untuk menggambarkan pengalaman, latar, dan karakter. Jadi, gimana caranya, pokoknya si penulis cerpen itu harus menguraikan secara rinci, ya, secara jelas, singkat, dan padat mengenai suatu peristiwa. Tidak perlu bertele-tele, tapi si pembaca memahami apa maksud yang akan ditulis oleh si penulis. Oke, kita lanjut. Yang kelima, ciri kebahasan teks cerpen adanya pernyataan retoris, di mana pernyataan retoris ini sebagai teknik melibatkan pembaca. Ya, jadi kita bagaimanapun caranya, walaupun tidak pernah ketemu dengan si pembaca yang akan membaca cerpen kita harus mampu melakukan pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan di mana melibatkan si pembaca itu seperti seakan-akan diajak masuk ke dalam cerita yang kita buat ya. Contohnya, pernahkah tinggal di rumah apung yang berada di atas sungai? Yang terakhir, aspek kebahasaan yang umumnya kita temui di teks cerpen adalah gaya bahasa, atau sering kita dengar atau sering kita gunakan dengan kata majas ya. Nah, gaya bahasa di sini tujuannya untuk membandingkan suatu benda dengan hal lain dengan makna konotasi. Ya, makna konotasi adalah makna yang bukan sebenarnya. Contohnya larut malam, berat hati, matahari tersenyum, banting tulan, dan lain-lain ya. Jadi majas yang umumnya digunakan dalam cerpen biasanya ada majas personifikasi, di mana majas personifikasi merupakan majas yang mengungkapkan benda mati melakukan hal seperti makhluk hidup. Contohnya tadi, matahari tersenyum padaku, angin menyapaku, lalu kereta tersebut memanggilku, dan lain-lain ya. Yang kedua, majas yang sering kita temui yaitu majas hiperbola, di mana majas hiperbola di sini mengungkapkan sesuatu secara berlebihan. Contohnya, air matanya membanjiri pipinya, lalu gapai cita-cita setinggi langit, itu masuk ke si majas hiperbola, dan lain-lain. Yang ketiga, majas yang umumnya kita gunakan ya atau kita temui dalam cerpen yaitu majas simile ya, tulisannya simile, di mana majas ini merupakan majas perumpamaan yang menyamarkan dua hal yang hakikatnya berbeda tetapi dianggap sama dengan menggunakan konjungsi perbandingan. Antara lain ada kata seperti, bagai, bagaikan, bak, laksana, serupa, dan lain-lainnya ya. Jadi kita bahas 3 majas itu dulu. Ada si hiperbola, tadi ada personifikasi, dan simile ya. Nah, kita lanjut materi terakhir dalam teks cerita pendek, yaitu langkah-langkah menulis teks cerita pendek. Menulis teks cerita pendek dapat berdasarkan pengalaman pribadi ataupun orang lain. Langkah-langkahnya, yang pertama, siapkan peristiwa menarik yang akan dijadikan dasar cerpen. Yang kedua, susunlah urutan peristiwa dalam bentuk karangan alur. Yang ketiga, kembangkan kerangka alur menjadi cerita. Dan terakhir yaitu tentukan judul cerita. Baik, sekian materi pada pertemuan kita kali ini. Kalau masih ada yang belum paham, bisa menghubungi guru mata pelajaran bahasa Indonesianya di kelas masing-masing. Selamat mengerjakan dan selamat memahami materi yang sudah disampaikan. Salam cinta bahasa Indonesia dari kami yang MGMP Bahasa Indonesia SMP 26 Kota Tangerang. Tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.